terima kasih atas kebersamaan Anda, kesetiaan Anda untuk tetap stay tune di channel YouTube Suhu Togel Yang Apat ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe ya. Karena begitu Anda subscribe, saya lihat itu subscribernya bertambah, berarti apa yang saya bagikan ini kayaknya menarik ya, bermanfaat buat kita semuanya. Nah, untuk Anda rekan-rekan dimanapun berada di seluruh Indonesia, di kota besar hingga pelosok terpencil daerah, yang penting Anda punya handphone yang bisa akses internet. Mari kita belajar bersama-sama. Sekali lagi ingin saya katakan bahwa bukan saya di sini mengatakan bahwa saya paling hebat. Apa yang saya bagikan itu adalah sesuatu yang benar-benar mutlak, benar-benar sah, akan menjadi semacam shortcut, panduan singkat untuk mencapai kekayaan, enggak ya. Di sini kita saling berbagi ilmu, dan saya percaya apa yang saya bagikan ini tidak akan mungkin Anda dapatkan di tempat lain lah ya. Karena selama ini saya cari dimanapun nggak ketemu-ketemu. Ini murni hasil pengalaman hidup, bertemu orang, melewati masa-masa seperti itu sehingga bisa memberikan, oh ternyata begini, main togel begini, main kasino, main sikbo begini, main roulette begini, dalam dunia bisnis begini, kita akan ditipu orang begini, dan berbagai macam hal yang saya jamin tidak akan Anda dapatkan di bangku universitas atau apalagi seminar-seminar. Nggak ada. Semua orang membahas itu secara umum, tapi yang di dalam-dalam itu tidak pernah dikorek dan orang tidak pernah tahu, dan mungkin beberapa orang pun terjun ke dalamnya pun tidak berhasil mendapatkan istilahnya butiran-butiran mutiara yang berharga, yang mestinya ya dipelajari dulu. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita harus tahu dulu ini dasarnya begini, polanya begini, strateginya begini, cara berpikirnya begini. Nah, urusan prakteknya, urusan kembali kepada diri kita masing-masing ya. Teman-teman semuanya, kawan-kawan seperjuangan, pendekar-pendekar togel, bro dan sister dimanapun Anda berada. Sudah banyak hal yang kita lalui, yang kita lewati ya. Anda sendiri tahulah, dalam diri Anda sendiri Anda pasti punya pengalaman. Mungkin pengalaman yang pahit, getir, yang tidak mungkin diutarakan secara kata-kata. Misalnya kita terlilit hutang di mana-mana, hutang pinjol, hutang kartu kredit, orang mencaci maki kita, menganggap kita orang hina dan segala macam, dari pede sampai tidak pede, dari yang bangga menjadi malu. Itu semua pasti pernah mengalami, dan mungkin saat ini Anda pun mengalami. Saya tidak bisa menjanjikan Anda bahwa dengan trik ini, dengan strategi ini Anda menang togel, Anda akan mengembalikan kejayaan Anda, tidak. Tapi saya di sini bersama dengan Anda berjuang. Saya memandu Anda dengan ilmu background yang saya jalani, yang saya dapatkan, supaya kita sama-sama belajar ya. Anda hanya perlu, saya hanya meminta Anda satu hal, Anda aktifkan kembali naluri Anda, logika Anda berpikir. Ya, itu saya harapkan. Jadi kalau orang mengatakan 1 tambah 1, sudah pasti hasilnya 2 kan. Nah, Anda jangan lagi 1 tambah 1 bilang 3, jangan. Anda ikutin saja, dan Anda join di channel ini. Setiap ada video 1, meskipun dia cuma 5 menit, 10 menit, 15 menit, Anda tonton cukup 1 kali saja. Tapi kalau Anda kurang paham, Anda bisa tonton ulang, nggak apa-apa. Dan tontonlah di waktu-waktu senggang Anda, di waktu Anda santai, ketika Anda ngopi, memancing ikan, break dalam jam kerja, sebelum tidur, atau apapun, supaya tidak mengganggu Anda. Dan Anda bisa dapatkan barangkali ilmu-ilmu yang berharga, yang memang, yang menurut saya secara pribadi itu sangat berharga. Oke ya, dan di video 1 ini saya akan membahas, saya memilih topik mengapa ada yang namanya judi online. Mengapa ada togel online. Kita membahas dari sisi online-nya dulu, mengapa. Mengapa ini penting? Ya, sebagai
masukan aja buat kita. Jadi kalau kita berdiskusi dengan orang, ketika kita baca berita, kita bisa tahu gambarannya, oh ternyata seperti ini. Nah, banyak orang salah pikir. Mereka berpikir bahwa judi online, togel online, ataupun semua sistem taruhan online ini ada karena judi konvensional, kasino, itu dilarang pemerintah Indonesia, istilahnya ilegal. Bukan, ya. Bukan karena dilarang, kemudian dia muncul dari sisi online-nya. Nggak ada, bukan begitu. Meskipun dilegalkan, tetap online ini tetap akan muncul. Ini online ini adalah zamannya. Kita sekarang sudah di zaman, kalau orang internet marketing bilang, orang bisnis digital marketing bilang ada zaman 4.0, ya, 4.0. Nah, adalah zaman di mana segala sesuatu yang ada di dunia ini akan dikoneksikan, terhubungkan dengan jaringan yang namanya internet, IoT, Internet of Things, ya. Jadi kita bangun rumah, sekarang perumahan pun, rumah-rumah mewah di kompleks perumahan elit itu, mereka sudah ada namanya smart home. Nyala AC-nya lewat handphone, internet, mantau kamera CCTV lewat internet, lewat handphone. Jadi kita kemanapun berada, kita dimanapun berada, selama kita terkoneksi internet, handphone kita, dengan program yang sudah disetting sama developer, sama perangkat alat yang ditanamkan dirakit, ya, istilahnya dipasang di rumah kita, maka kita bisa mengaktifkan lampu, menyalakan AC, bahkan membuka garasi, memantau sekeliling rumah kita dari kamera CCTV, dari handphone. Itu sudah ada. Itu namanya kita terkoneksi dari sebuah jaringan internet, baik sekarang seperti Polantas, ya. Jadi itu mereka bisa memantau arah lalu lintas lewat kamera CCTV, dan itu terkonek lewat internet. Dan kita bisa mengakses pun lewat beberapa situs atau alamat-alamat IP yang diberikan kepada kita, kan kita bisa lihat lalu lintas dari jalan-jalan tol atau sudut-sudut jalan-jalan protokol di berbagai kota besar di Indonesia. Nah, ini namanya zaman digitalisasi. Nah, judi, togel, bola ataupun kasino itu dia akan masuk ke dalam dunia ini. Karena ini memang zamannya orang bersaing secara digital. Kalau tidak ada internet, tidak ada handphone, tidak ada dulu laptop, netbook, itu kita nggak bisa. Nah, sekarang itu ada. Kita bayangkan aja, misal kita dagang sekarang, ya, Anda punya toko, punya usaha, Anda pun harus memikirkan nih, saya kasih saran, kasih gambaran, ya, Anda pun harus bagaimana caranya bisnis Anda ini Anda masuk ke dalam digital, dalam dunia online, ya. Misalnya Anda bikin website perusahaan Anda, bikin website toko Anda, supaya Anda menjual. Ketika toko kita tutup secara fisik, kan kita buka toko kan ada jam kerjanya, kan, nggak mungkin kita 24 jam, kecuali kita buka kafe, bisa 24 jam. Nah, kita buka toko misal jam berapa? Jam 7 pagi buka, jam 5 sore tutup, atau paling malam jam 10 lah. Nah, ketika jam 11 malam sampai jam subuh 5 pagi itu kan mati dong, bisnis kita kan mati. Nah, dengan adanya kita buka toko online, misal dalam bentuk website, e-commerce, otomatis orang mengakses internet, kan dia otomatis dia bisa ketemu website kita, toko kita, dia bisa belanja, dan 24 jam online. Begitu dia belanja, dimasukin keranjangnya, sistemnya, ya, ada programnya, dia belanja apapun, dia check out, otomatis akan terkoneksi di sistem toko online kita itu. Jadi besok pagi begitu kita buka internet, kita lihat, oh ternyata ada orderan masuk sekian, ya, mereka otomatis transfer langsung kan ke rekening bank kita dan segala macam dan tetek bengek semuanya. Nah, ini memudahkan bisnis kita menjangkau pasar lebih luas. Jadi kalau kita buka toko misalnya di Glodok, atau misalnya kita buka toko di mana, misalnya Anda buka toko di Bandung, di Soekarno-Hatta, atau di tempat Anda kan hanya bisa menjangkau pangsa pasar di kota Anda, kan, bahkan hanya di kecamatan Anda, di daerah Anda aja.
Tetapi dengan ada toko online ini, kita bisa menjangkau pasar lebih luas. Dari yang Jakarta bisa cari customer yang di Bandung, di Bali, di Medan, dan begitu sebaliknya. Toko yang di Medan dia punya toko online, dia bisa jangkau pembeli dari Jakarta, dari Irian Jaya, bahkan dari luar negeri, Singapura, dimanapun berada. Itu namanya online, digitalisasi. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan, misalnya Anda tidak kemampuan bikin website, bikin toko online, Anda bisa jualan lewat Instagram. Kan banyak kan orang jual Instagram, lewat Instagram live, bisa jual lewat TikTok for Business, kan ada programnya, ada panduannya. Bisa jual lewat Facebook for Business pun ada dalam bentuk iklan. Kalau Instagram kita live jual baju, banyak di TikTok, di Instagram ada. Mereka bahkan hanya di kamar kos, di rumah, di gudang, di tokonya mereka berjualan, dan pembelinya tuh yang standby nonton itu bisa dari seluruh Indonesia. Itu bayangin aja berapa omset yang bisa dia capai. Pembelinya begitu luas seluruh Indonesia, dan dia hanya live misalnya sehari 3 jam dibagi 3 sesi, 3 jam, 3 jam, 3 jam sampai malam, kadang sampai jam 12 malam pun. Itu ditonton orang karena orang pingin melihat modelnya, bajunya itu jam tangan, topi, dan segala macam. Nah, itu. Kalau Anda tidak bisa live di Instagram, di TikTok, Anda juga bisa misalnya jualan di marketplace ya. Contoh di Indonesia Tokopedia, Bukalapak, apa Blibli, Lazada, dan segala macam. Nah, Anda bisa buka toko di situ, Anda nimbrung. Nah, tetapi semua yang pernah saya ceritakan di video sebelumnya, semua yang ada ditawarkan di dunia online ini tetap mengincar uang kita. Misalnya kita jualan di Tokopedia, dia memberikan kita fasilitas gratis untuk berjualan. Tetapi karena yang berjualan sebegitu banyak orang, maka produk kita, nama toko kita belum tentu ditemuin orang kan. Nah, disitulah mereka mengkategorikan, memikirkan caranya untuk memakan uang kita dalam bentuk iklan. Misalnya Anda ingin toko Anda ditampilkan di beranda, di halaman awal, maka Anda harus membayar sekian. Nah, dia tampilin dalam bentuk iklan. Nah, itu cara mereka mengambil uang kita. Nah, itu wajar aja sih, ya. Karena kita memang memanfaatkan mereka, dan di dunia ini tidak ada yang gratis. Sekalipun kita makan gratis, Anda harus ingat, tidak ada makan siang gratis. Sekalipun kita dapat makanan bungkus dikasih orang, kita makan gratis dan menunya enak, itu pasti ada orang yang memasaknya. Ada orang yang membeli bahan-bahannya, dan orang itu tidak mungkin dapat gratis, dia pasti berkorban. Nah, itu istilahnya mengapa tidak ada makan siang gratis. Sampai di sini saya kira Anda ada gambaran ya. Jadi online ini memang udah zamannya. Begitu juga dengan togel online, dengan judi online. Jadi begini, ini adalah zaman ketika sebagian anak-anak muda, orang yang lebih pintar, lebih smart, dia berpikir begini. Selama ini kau togel di darat itu bandar-bandar togel ya. Di darat itu misalnya di mana? Di Medan, di Bangka, di Pontianak, di Makassar, di Semarang, di Bali, atau di Jakarta umpama ya. Di Palembang lah, di seluruh Indonesia lah. Kaya raya. Hanya jual togel secara konvensional, tulis, ada agennya keliling-keliling. Kau dulu kan naik sepeda kan, zaman SDSB itu naik sepeda, saya ingat tuh, itu dilegalkan kan, SDSB podcast. Nah, naik sepeda, tulis apa malam ini ya, tulis dia datang, kita tulis dia, ada bukunya kan, 1000. Nah, itu konvensional. Dan di anak-anak muda ini yang melek teknologi, dia pikir, wah, ini bisnis ini bisa kita kembangkan. Jadi kita tidak hanya mencari player, pembeli togel dari kota kita, tapi bisa kita expand. Bikinlah mereka situs website togel. Dan legendanya waktu itu adalah namanya grup Indo Togel, Lukman Hakim ya. Jadi jangan pikir saya bagian dari Lukman Hakim, nggak ada. Saya tetap di pihak Anda bro, sis, teman, kawan semuanya di mana pun. Saya tetap berdiri sebagai posisi player. Nanti saya akan cerita di video satunya lagi kenapa saya memilih posisi player dibandingkan misalnya saya jadi banker ya, bandar. Saya ada pertimbangannya, dan ini semua ini nalar logika ini harus jalan.
Karena ini sudah pernah saya diskusikan dengan salah satu om ya, dia umurnya mungkin lebih tua dari saya dan dia orang Medan, dia cerita banyak kepada saya dan saya anggap pemikirannya itu bagus. Nah, tapi itu di video berikutnya. Jadi begitu zamannya Indotogel itu mereka sebenarnya sudah benar. Nah, tapi karena mungkin berangkat bukan dari orang yang punya modal kenceng, jadi begitu misalnya ada player yang menang, dia tuh kelimpungan, mungkin kekurangan uang atau pembagian bisnis. Kan kadang dalam bisnis itu kan nggak gampang loh ya. Meskipun Anda, jangankan kita bicara bisnis taruhan, yang kadang saya ciak kamu ciak saya sikat kamu sikat saya kan. Nama uang kan nggak punya saudara kan. Uang tidak mengenal kasih sayang istilahnya kan. Nah, di bisnis nyata pun begitu, sering nggak mungkin mereka kisruh di situ. Uang dimakan, pikir gampang cari uang kan. Orang pemain togel pasti kalah di foya-foyain, terus tiba-tiba ada yang menang, jebret, mereka kelimpungan. Nah, jadi nggak bisa berkelit, nggak bisa memutar. Akhirnya pemain yang punya uang deposit daftar disikat habis itu. Sekarang Anda hidupkan kembali misalnya indotogel.com, indotogel.net, pokoknya Indotogel lah, .biz, .id, .tld, apalah. Saya jamin buang uang domain hosting itu. Kenapa? Karena nggak bakal orang yang akan join lagi karena namanya udah jelek ya. Nah, itu kesalahan fatal banyak sekali gitu. Sebenarnya cita-cita mereka dengan jiwa muda bertarung ini sebenarnya ada, itu udah benar. Buka online, jadi online ini misal dia di Medan, dia buka togel online, dia promosinya kenceng, dia bisa mendapatkan pemain dari Semarang, dari Serang, dari Tangerang, Jakarta, Jabodetabek, dari Medan itu sendiri, Surabaya, Aceh, Palembang, Bangka Belitung, Makassar, apalagi Ambon, Irian Jaya, bakal di seluruh dunia, seluruh Indonesia dan seluruh dunia ya, dimana ada orang Indonesia yang pingin main togel, punya rekening bank, tinggal transfer aja kan, akses internet, udah main, tinggal tunggu hasil. Sebenarnya udah bagus. Ini strateginya ini luar biasa, sama seperti orang buka toko online itu kan, sama 24 jam jalan kan. Jadi tidak perlu lagi susah-susah mengutus agen jualan. Kalau dulu jualan paling kalau Anda buka di Jakarta, paling Anda jualannya hanya Jakarta. Nggak mungkin dong Anda suruh karya Anda naik pesawat terbang cari omset togel di Surabaya, di Bali. Itu buang-buang uang. Itu bukan cuma buang uang, itu tindakan bodoh. Tapi secara online itu udah benar ya. Tinggal mereka promosikan, boom, semua orang tahu, semua orang beli, dan kebanyakan pemain togel itu bangkrut. Ya, udah pernah saya ceritakan di teknik investasi, kebanyakan orang main togel tuh kan harap dapat 4D-nya kan. Jadi 4 digit itu askop kepala ekor, sekali dapat 1000 dapat 3000, 3 juta, 1000 dapat 2,5 juta kan, harapannya gitu kan. Nah, tapi bagaimana mungkin? Itu kan udah nggak logis. Jadi itu susah. Jadi bandar yang terjun online ini udah pasti benar. Jadi dia udah potensinya untuk meraup keuntungan itu luar biasa. Jadi begitu orang main, kebanyakan orang main kalah. Anda main misalnya besar kecil, ganjil genap yang 50-50 peluangnya, probabilitasnya, dia nggak takut karena dia bawa dengan modal yang cukup. Kita bawa modal hanya setengah-setengah. Suatu saat kita kalah, udah dimakan habis. Itu udah benar. Nah ini, jadi togel online, judi online ini memang karena tuntutan zaman, bukan karena dilarang, ilegal, kemudian mereka merubah bentuk jadi judi online, jadi togel online. Nggak ada. Jadi seolah-olah, wow, togel online, judi online hebat. Nggak ada hebatnya. Nggak usah terlalu dipikirkan, itu hal biasa. Jangankan yang negara yang ilegal, negara legal pun ada togel online-nya. Memang di Singapura itu kan judi online dilarang ya. Dilarang bukan berarti warga Singapura itu tidak bisa judi online. Anda jangan salah.
Cuman memang kalau kita akses beberapa situs, misalnya taruhan bola, kita pura-pura kalau Anda nggak percaya, di aplikasi Android ya, iOS, Apple Store, itu Anda coba download, itu namanya VPN ya. Anda download satu program VPN di mana kita bisa setting negara kita yang kita mau, seolah-olah kita ada di negara tersebut. Nah, Anda coba akses situs taruhan online, misalnya SBObet ya, contoh ya. Anda posisi Anda setting ke negara Singapura, Anda coba. Begitu Anda connect, akan muncul dari negara Anda itu dilarang. Ya kan? Jadi dari Singapura dilarang. Mengapa dilarang? Jelas, karena ini bicara tentang praktek bisnis. Di Singapura sekarang kan udah dilegalkan kan, ada Casino Sands, ada Resort World, ya kan, dan satu lagi yang di kapal pesiar. Nah, tiga kasino besar. Nah, kalau dia tidak melarang orang berjudi secara online, akses online, meskipun masih bisa ya, itu otomatis akan diprotes oleh perusahaan-perusahaan yang invest di kasino nyata ini. Kenapa? Karena percuma kami invest, sedangkan kebijakan Anda tidak melarang warga Anda untuk melarang dia untuk bermain judi online. Jadi otomatis pangsa pasarnya kan terambil sedikit sama judi online kan, judi kasino online ini. Jadi biasanya sih dilarang bukan tidak bisa, tetapi pemerintah tetap mengambil kebijakan untuk dilarang. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia tetap bisa dilarang, tetapi kan dilarang pun susah. Kenapa susah? Karena domain itu kan bisa mereka ganti-ganti terus, seperti ya nangkap tikus lah, kucing nangkap tikus. Jadi kayak sembunyi-sembunyi, muncul, ditutup, muncul lagi. Ya, itu kerja capek doang. Jadi apakah nggak bisa? Ya sebenarnya bisa. Ambil aja seperti kemampuan teknologi dari pemerintah China yang keras. Ketika ada satu istilahnya sepotong kalimat, kata-kata yang muncul pun secara online bisa di ban, dihapus, bukan dihapus sih, di ban supaya dia tidak muncul. Itu bisa aja. Nah, dan konon katanya pemerintah sedang meminta satu kayak seperti teknologi, fasilitas, mungkin server yang memang canggih, yang bisa membaca huruf, kapital, dan IP atau domain yang dalam bentuk angka-angka kan. Sekarang kan ada domain judi yang pakai sistem angka-angka. Bukan situs judi.com lagi, misalnya 112.113.4 gitu. Jadi nggak terlacak domainnya. Itu mungkin ada teknologi seperti itu, ya itu bagian dari pemerintah lah ya. Yang penting saya mengajarkan Anda untuk menjadi lebih pintar. Apa yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa judi online itu tetap akan hadir, tetap kasino online tetap akan ada, ditawarkan kepada kita, karena memang ini adalah zamannya digitalisasi. Kita tidak bisa menutup mata dan kita tidak bisa cuek. Maksudnya tuh ini nggak bakal ada lagi, tetap dia akan ada. Hanya saja kita harus lebih pintar. Kalau Anda mau main togel, sudah saya tawarkan Anda teknik investasi, Anda pelajari kembali. Lalu Anda mungkin bertanya, bagaimana suhu bro? Pak, dengan teknik investasi bagaimana mencari live numbernya? Sudah saya bagikan ilmunya di video yang kemarin. Anda tinggal sempurnakan, itu hanya semacam ilmu saja. Jadi lebih mudah kita mencari live number dalam jumlah yang banyak dibandingkan kita bermain mencari live number sedikit untuk kita pasang. Jadi lebih mudah bagi kita untuk membalikkan posisi. When you change the rule, you change the game. Begitu juga dengan yang namanya judi online, kasino online, itu sama saja ya. Jadi sama seperti togel online. Jadi
dengan dia terjun ke dunia online ini, kasino online, otomatis orang bisa bermain judi, orang bisa mengakses taruhan-taruhan itu tidak harus datang ke tempatnya, ya. Jadi sekali dia buka dengan berbagai vendor-vendor ya, yang macam-macam itu, Asia Gaming, Pragmatic Play dan segala macam itu, membuat orang bisa memilih-milih dia ingin duduk di kasino seperti apa, dia ingin main seperti apa, pilihan permainan yang banyak. Jadi hanya misalnya dia berlokasi misal di Jakarta, dia bisa mengambil seluruh player yang ada di seluruh Indonesia. Jadi omsetnya bisa diperbesar, dan karena itu bisa berjalan 24 jam. Anda bisa bayangkan kalau orang main kemudian kalah, belum termasuk dari jenis-jenis taruhan yang memang udah disetting itu ya manipulasi sekali, manipulatif. Jadi kita main sama seperti kita menggarami lautan, nggak ada gunanya, pasti habis. Kalau Anda tidak percaya, nanti begitu saya sampai di topik kasino, yang namanya kasino cheat, kasino curang, Anda akan tahu bahwa oh ternyata benar sialan, ternyata selama ini saya ditipu, saya dimanipulasi, saya dibohongin, saya direcokin, saya diiming-imingin sesuatu yang ternyata memang bohong, ya. Saya secara pribadi bukan orang yang anti kasino, anti taruhan, tidak. Karena kalau kita keliling ke luar negeri, jalan-jalan Singapura, ke Makau, ke Filipina, ke Kamboja, atau ke Malaysia yang paling dekat itu, ya memang ada kasinonya. Ya kalau kita masuk, ya kita misalnya mau iseng-iseng main, ya nggak ada yang melarang kita kan. Nah, kalau kita nggak main, sekadar masuk pun nggak masalah. Dan karena memang itu ada dilegalkan. Jadi saya bukan orang yang melarang seolah-olah kalau orang judi gimana enggak. Cuman saya hanya mewanti-wanti Anda, kalau Anda mau main, inilah pola pemikiran yang saya tawarkan kepada Anda. Kalau Anda mau ambil silakan, kalau Anda tidak mau ambil, minimal saya harap Anda mendengar dan memahaminya dulu, ya. Urusan belakang, urusan praktek, Anda masing-masing punya strategi. Anda pasti punya jam terbang tinggi juga. Anda main togel mungkin lebih berpengalaman dari saya. Anda kalah lebih banyak dari saya pun pernah mungkin. Ya, tapi kekalahan itu ya kebodohan kita kan. Nah, kalau Anda selama ini menang, Anda punya strategi yang jitu, ya bagus ya. Kalau bisa Anda bagikan ke buat rekan-rekan lainnya supaya mereka tidak kalah terus. Jangan sampai uang hasil kerja mereka setiap hari, setiap bulan, setiap minggu habis hanya untuk sesuatu yang sia-sia gitu. Kalau kita bicara stop, itu susah stop, saya akui. Memang ini bicara ketagihan, bicara tentang adrenalin yang merasa senang begitu dadu dikocok, dadu dibuka, kartu dibuka, atau nomor dikeluarin, Anda ada adrenalinnya. Mungkin itu yang mengikat manusia kan. Sama seperti Anda poligami, Anda kecanduan belanja, shopaholic, Anda kecanduan bekerja, workaholic, itu bicara psikolog manusia, itu nggak bisa. Tapi saya berdoa Anda join di channel ini, aktifkan, saya selalu tekankan buat Anda, aktifkan akal sehat Anda, pikiran Anda. Hidup ini lebih bermakna, lebih bermanfaat dari hanya sekadar menjalankan hobi, ya. Dari sekadar membakar, menghambur-hamburkan uang. Ada yang lebih berharga. Jangan memandang hidup ini hanya dari permainan saja. Enggak, ada banyak sisi kehidupan yang harus kita lewati, kita jalanin. Oke? Aktifkan kembali panca indera Anda, logika Anda kalau Anda bersama saya di sini. Kalau kita kalah banyak, itu masa lalu. Saya malu, Anda malu, kita semua pernah malu. Kita semua pernah punya masa lalu, ya. Dikejar orang, dimaki orang, itu biasa. Tetapi mulai sekarang kita berbenah. Ikutin saya di channel YouTube Suhu Togel yang Apat ini, supaya apa yang saya bagikan Anda minimal bisa menyadarkan Anda, ya. Dan kalau memang Tuhan menghendaki, ya, saya nggak pernah mau bilang kita berdoa di jalan seperti ini. Pokoknya jalan ini Anda tahulah, yang nggak ngerti, yang nggak pernah main togel, Anda
ketemu channel ini Anda hanya nongkrong, kemudian Anda menjustifikasi kita orang brengsek, orang malas kerja, terserah Anda ya. Saya tidak membuat saluran YouTube ini khusus buat Anda, enggak. Ini buat jalan orang pemabuk nih, jalan yang terjal, jalan yang susah lah, jalan gembel lah, jalan orang-orang yang terpinggirkan lah ya. Saya enggak buat ini untuk memotivasi Anda dalam bisnis, tidak. Saya hanya beserta, berdiri, berjejer, jalan bersama dengan Anda yang kalah judi, hobi main judi, hobi kasino, judi online, porak-poranda, kerjanya suka main togel, kalah terus. Nah, saya bersama Anda di sini, dan tentunya saya masih bersama dengan mereka-mereka yang ingin belajar segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini. Tetap bersama saya di channel YouTube ini. Terima kasih Anda sudah support saya, Anda subscribe, berarti Anda mendukung. Saya lihat Anda subscribernya semakin bertambah, berarti saya harus memberikan Anda ilmu-ilmu yang benar-benar bermanfaat, bukan hanya hidup ini indah ya, sabar, bekerja saja ya. Buat apa? Setiap orang juga bekerja tiap hari juga hidup indah. Kita butuh action, butuh sesuatu yang nyata, bro, sis. Jangan Anda tawarkan saya berdoa Tuhan buka jalan. Tidak ada. Ada orang yang bilang Tuhan berdoa, Tuhan tidak pernah menjawab doa. Tidak ada. Tuhan sekarang selalu menjawab doa ketika ada yang namanya Google ya. Begitu Anda berdoa, Tuhan hanya menjawab 3. Ya, doa Anda dikabulkan langsung. Tidak, doa Anda tidak dikabulkan, berarti Tuhan menolak, dan Tuhan bilang cari di Google. Sekarang Anda cari di Google bagaimana cara menang togel yang bagus. Anda cari, Anda ketik, dia akan muncul strategi investasi suhu togel yang apa. Belajar bersama saya. Bagaimana cara melunasi hutang, Anda cari, tekan, akan keluar tuh panduan-panduan orang cara melunasi hutang. Semua tuh ada. Tuhan hanya ngomong cari di Google, tinggal Anda dengarkan. Terima kasih. Tetap bersama saya di video berikutnya. Shalom.